Halo teman-teman, kali ini kita bakal ngobrolin film yang bikin kita sadar bahwa hidup itu lebih dari sekadar rebahan sambil scroll media sosial. Yap, kita bakal bahas The Secret Life of Walter Mitty. Pagi yang biasa di dunia Walter Mitty, yang biasa banget sampai bisa bikin kita mikir kapan serunya nih. Seorang pria dengan ekspresi wajah yang selalu seperti habis lupa bawa dompet, sedang menatap layar komputer. Atau malah terlalu serius baca email promo diskon. Ternyata dia sedang mencoba mengirim pesan ke seseorang di situs kencan online. Tapi ada satu masalah, tombol kirim seperti angin malam. Nggak bisa dijangkau. Dan dia melihat jam yang ada di tangannya sudah menunjukkan pukul 8 pagi yang menunjukkan dia harus berangkat untuk bekerja. Di sela-sela menunggu kedatangan kereta, dia menelpon. Ada Todd Maher dari eHarmony, situs kencan tempat Walter mencoba peruntungannya. Todd, yang suaranya penuh energi khas sales asuransi, ingin membantu Walter mengisi profilnya. "Kamu belum pernah meninggalkan kedipan buat siapapun nih," kata Todd dengan nada prihatin, seakan kedipan online itu lebih penting dari pulsa darurat. Tapi kemudian, sesuatu menarik perhatiannya. Tanpa pikir panjang, Walter bangkit. Ia berlari, melompat ke arah gedung itu. Dalam pikirannya, ia adalah pahlawan. Dalam kenyataan, ia mungkin terlihat seperti pria setengah sadar yang memutuskan bahwa gravitasi bukan urusannya hari ini. Lalu ia berlari keluar dari gedung sambil membawa anjing. Sementara di belakangnya, gedung itu meledak. Dari kejauhan, Cheryl berlari ke arahnya dengan ekspresi penuh rasa kagum. Ia tersenyum. Mungkin ini saatnya, momen ketika hidupnya akhirnya berubah. Ternyata anjing yang diselamatkan Walter adalah anjingnya Cheryl. Tapi tiba-tiba semuanya buyar. "Pak, halo? Anda masih di sana?" Suara Todd terdengar lagi di telinganya. Walter tersentak dan mendapati dirinya masih berada di stasiun. Tidak ada gedung runtuh. Tidak ada lompatan dramatis. Tidak ada Cheryl yang menatapnya dengan penuh kagum. Dan lebih sialnya lagi dia ketinggalan kereta. Sesampainya dan memberitahu sebuah kabar buruk bahwa ada bos baru yang bernama Ted Hendricks, yang kabarnya akan ada masa transisi di mana majalah Life akan berubah menjadi majalah online. Berarti akan ada banyak pekerja yang terkena PHK. Walter pun kecewa mendengar kabar tersebut. Pekerjaan yang ia tekuni selama belasan tahun pun terancam. Seperti biasa saat disampai di kantor terlihat banyak orang yang sedang bekerja. Akan tetapi bukan di sini ruangan Walter. Ruangannya ada pada jauh dari tempat keramaian ini. Di sini ia hanya ingin mengambil segelas kopi, sembari curi-curi pandang sang gebetan Cheryl yang sedang ngobrol bersama teman kerjanya. Saat Walter sedang melihat Cheryl, ia pun kembali berimajinasi. Dalam pikirannya, Walter baru saja ke arahnya. Saat Walter Mitty memasuki ruang arsip yang menjadi tempat kerjanya selama bertahun-tahun, aroma khas kertas tua dan bahan kimia dari negatif film memenuhi udara. Ruangan itu tidak besar, tetapi cukup untuk menampung tumpukan berkas, gulungan film, dan berbagai peralatan yang digunakan untuk menyimpan serta memproses gambar dari seluruh dunia. Cahaya lampu neon yang agak redup di atas mejanya menciptakan suasana yang terasa akrab tetapi juga sedikit suram seperti tempat yang perlahan-lahan mulai kehilangan maknanya di tengah peralihan dunia ke era digital. Rekan kerja Walter memberitahunya bahwa ada paket dari Sean O'Connell yang berisikan roll clip surat serta dompet sebagai hadiah ucapan terima kasih selama 16 tahun ini Walter yang menjadikan foto-foto Sean menjadi mahakarya. Sean memberitahu bahwa ada foto klip bernomor 25 yang menjadi karya terbaiknya yang akan dijadikan sampul pada majalah Life sebelum beralih ke majalah online. Hidup Walter berubah drastis ketika majalah Life memutuskan untuk menerbitkan edisi cetak terakhir mereka. Sebagai gantinya, mereka akan beralih sepenuhnya ke digital. Edisi terakhir ini akan ditutup dengan foto sampul spektakuler yang dipilih oleh fotografer legendaris, Sean O'Connell. Tanggung jawab mencarinya. Yup, Walter. Awalnya, Walter mencoba tenang. Pasti cuma salah taruh, pikirnya sambil mencari di meja kerjanya. Tapi setelah beberapa jam,
let's do it. Let's process some quintessence. Di tengah kekacauan ini, Walter pulang ke rumah untuk membantu ibunya pindahan. Adiknya memberikan hadiah berupa boneka favoritnya waktu kecil, yang entah bagaimana rasanya bisa bikin nostalgia. Saat membongkar barang-barang lama, Walter menemukan foto dirinya saat masih jadi anak punk. Mungkin jauh di dalam hati jiwa petualangnya masih ada. Keesokan harinya, Hernando menemukan sebuah foto lain yang mungkin bisa membantu melacak Sean. Saat di lift, bos galaknya Ted melihat Walter membawa foto dan langsung curiga. Bahkan Ted mencoba merebut boneka yang dibawa Walter, mengira ada negatif foto di dalamnya. Untungnya, itu hanya terjadi dalam imajinasi liar Walter. Ketika akhirnya bertemu Cheryl, Walter menunjukkan foto yang ia temukan. Mereka melihat petunjuk, sebuah kapal bertuliskan Erkingsnake. Setelah berbincang di taman sambil menjemput anak Cheryl, mereka mendapat kabar bahwa Sean mungkin berada di Greenland. Walter pun mulai membayangkan kehidupannya bersama Cheryl. Kemudian Walter kembali ke ruang kerjanya untuk mencoba mencari lagi klip foto nomor 25 yang hilang. Rekan tidak menemukannya. Nah, setelah Hernando bicara kepada Walter, Walter pun mulai melamun untuk kesekian kalinya lagi. Dia melamun sambil memandangi foto Sean dan berhalusinasi bahwa Sean yang berada dalam foto
Setelah sampai di Greenland, Walter pun menyewa mobil di daerah tersebut. Saat Walter memasuki ke dalam bar, dia dilayani oleh pemilik bar, yang seorang wanita parubaya dengan wajah senyum ramah. Lalu dia memesan segelas bir pletok. Tiba-tiba Walter didatangi om-om yang pikirannya sedang di atas awan dengan nama lain Ma'abuk, mengajaknya bernyanyi. Akan tetapi Walter menolak hal itu karena dia tidak tertarik dengan lelaki apalagi. Di saat pergelutan terjadi, Walter melihat cincin yang berada di jempolnya si om-om lalu meneriakkan nama Sean. Om-om itu pun berhenti untuk menghajarnya saat Walter meneriakkan nama Sean. Dan terjadilah adegan adu nasib antara om-om yang sedang mabuk dan Walter sang penghayal handal yang sedang mempunyai misi mencari Sean. Si om-om yang ternyata seorang pilot itu pun tanpa pikir panjang menawarkan tumpangan untuknya pergi ke kapal Air King Snake menggunakan helikopternya. Kebetulan om-om itu mau mengantarkan sebuah paket radio, tapi berbeda Walter, dia ragu untuk ikut dengan om-om menaiki helikopter. Dengan keadaan cuaca yang cukup berangin ditambah om-om yang sedang mabuk berat, Walter yang awalnya ragu untuk naik. Tapi setelah mendapat sedikit dorongan dan tekanan dari hidupnya sendiri, dia akhirnya melompat ke helikopter dengan keberanian setara dengan orang yang pertama kali naik roller coaster tanpa pegangan. Saat helikopter yang ditumpangi Walter mulai mendekati kapal, sang pilot yang masih setengah mabuk memberinya tugas sederhana, melompat ke kapal dengan membawa sebuah paket penting. Kedengarannya mudah, bukan? Tapi tentu saja tidak ada yang berjalan mulus dalam petualangan Walter. Begitu dia berdiri di pintu helikopter, bersiap untuk melompat dengan penuh percaya diri, si pilot tiba-tiba berseru, "Oh iya, yang harus kamu lompati itu kapal kecil, bukan yang gede itu." Terlambat. Walter sudah melayang di udara, terjun bebas seperti atlet lompat indah, hanya saja tanpa kolam renang yang nyaman di bawahnya. Paket yang ia genggam juga ikut-ikutan lepas dari tangannya dan tenggelam ke dasar laut. Yah, diambilin gak ya, pikir Walter. Tapi, dengan keadaan basah kuyup dan napas yang mulai ngos-ngosan, rasanya itu bukan prioritas utama. Saat Walter terombang-ambing di lautan, kapten kapal berteriak dari kejauhan, "Tetap tenang, itu cuma lumba-lumba." Mereka ramah. "Kok?" Walter mencoba mempercayainya, sampai sesuatu yang lebih besar dan lebih bergigi mulai mendekat. Ini kok beda ya? Pikirnya sambil mencoba melihat lebih jelas. Dan benar saja, itu bukan lumba-lumba. Itu hiu. Untungnya, sebelum ia masuk ke daftar menu makan siang sang hiu, tim penyelamat kapal berhasil menariknya ke atas dengan dramatis. Terengah-engah di dek, Walter hanya bisa terbaring sambil berpikir, "Oke, ini resmi jadi hari paling absurd dalam hidup gue." Setelah berhasil naik ke kapal, dengan basah kuyup dan sedikit trauma karena insiden hiu tadi, Walter tanpa pikir panjang, Walter langsung tancap kayuh. Mengendarai sepeda itu seolah sedang mengikuti Tour de France, versi lebih dingin dan kurang profesional. Saat ia sedang menikmati angin sepoi-sepoi dan merasa seperti pahlawan petualangan, telepon dari Todd di Los Angeles masuk. Todd seperti biasa menanyakan kabar dan mengupdate profil eHarmony Walter yang, spoiler alert, masih mandek di titik nol. Walter kemudian dengan penuh semangat menceritakan pengalaman heroiknya, lompat dari helikopter, nyaris tenggelam, dan bertarung melawan hiu. Tapi Todd lebih tertarik dengan kenapa profilnya belum berkembang. Walter yang mulai merasa lelah menjelaskan kehidupan cintanya segera berpamitan. "Gue lagi menuju gunung berapi, Todd. Nanti gue update lagi kalau nggak kebakar," katanya sebelum menutup telepon dengan touch. Namun tak lama setelah itu, sesuatu terjadi. Di langit, sekumpulan burung membentuk wajah Cheryl. Walter pun terbuai dalam pikirannya, merasa seperti berada dalam film romansa. Sayangnya, momen itu tak berlangsung lama, karena brak. Sepedanya menabrak tiang rambu lalu lintas. Seketika, Walter kembali ke realitas. Tersadar bahwa burung-burung itu bukan tanda cinta, tapi tanda kalau dia nggak fokus. Akibat kecelakaan kecil itu, sepedanya rusak total. Mau tak mau, Walter harus melanjutkan perjalanan dengan modal kaki. Beberapa saat kemudian, ia sampai di depan sebuah penginapan. Di sana, ia melihat anak-anak bermain, dan salah satu dari mereka punya skateboard.
Otaknya langsung bekerja cepat. Daripada jalan kaki sampai kaki pegal, lebih baik cari alternatif. Dengan sedikit negosiasi ala pedagang pasar, Walter berhasil menukar skateboard itu dengan boneka mainannya. Dengan skateboard barunya, Walter masuk ke dalam penginapan. Di dalam, pemilik penginapan terlihat terburu-buru memasukkan barang ke dalam mobilnya. Dengan penasaran, Walter mendekatinya dan menunjukkan foto Sean. "Oh dia, baru aja gue antar ke lapangan terbang di kota sebelah. Kayaknya dia lagi nyari pesawat," jawab pemilik penginapan santai. Mata Walter langsung melebar. Lagi-lagi Sean selalu satu langkah di depan, tanpa buang waktu. Walter segera bersiap untuk mengejar fotografer legendaris itu. Walter masih bingung, sampai akhirnya ia menyadari sesuatu. Gunung berapi yang sedang ia tuju sedang batuk-batuk panas, alias meletus. Dan saat itu juga, dari kejauhan, ia melihat Sean di atas pesawat, tenang-tenang saja mengambil foto seperti sedang menangkap momen liburan. Tanpa pikir panjang, Walter dan pemilik penginapan segera kabur dari kota itu sebelum mereka berubah jadi karakter film dokumenter tentang bencana alam. Sean. Berhasil lolos dari erupsi, mereka akhirnya tiba di sebuah kota aman. Pemilik penginapan menurunkan Walter tepat di seberang kedai pizza Papa John's. Begitu melihat kedai itu, otaknya langsung flashback ke masa lalu saat ia pernah kerja di sana. Lalu dengan penuh semangat, Walter menelepon Cheryl. Ia menceritakan petualangannya sejauh ini dan bahwa ia menemukan petunjuk dari Sean lewat bungkus kue. Yap, petunjuk penting dari sebuah snack. Ia juga memberitahu kalau ia sedang ada di Islandia, tepat di depan kedai pizza yang penuh kenangan itu. Tapi nostalgia tak berlangsung lama. Setelah menutup telepon dengan Cheryl, Walter mendapat pesan dari Hernando, sahabat sekaligus rekan kerjanya. Berita buruk, Hernando dipecat. Walter yang kaget pun memutuskan untuk pulang ke Amerika. Sesampainya di Amerika, Walter langsung menuju kantor sambil membawa skateboard untuk Reed, anak Cheryl. Namun sesampainya di depan gedung, dua rekannya memberitahu bahwa lantai tempatnya bekerja sudah ditutup dan barang-barangnya dikosongkan. Tak lama, bos super menyebalkan Ted muncul dan langsung meminta negatif foto nomor 25, yang katanya sangat penting. Tapi sayangnya, Walter belum menemukannya. Dengan wajah tanpa ekspresi, Ted pun langsung memecatnya di tempat. Ouch. Lalu datang Hernando membawa berita buruk lainnya. Cheryl juga dipecat. Walter yang semakin patah semangat akhirnya memutuskan untuk menemui Cheryl di rumahnya. Tapi begitu sampai di sana, siapa yang membuka pintu? Mantan suaminya Cheryl. Uff. Tanpa menunggu lebih lama, Walter langsung pergi dengan hati berat, meninggalkan skateboard untuk Reed di depan rumah. Yeah, she's we were. Di rumah, Walter yang frustrasi akhirnya membuang dompet pemberian Sean ke tempat sampah. Ia lalu duduk di depan piano milik ibunya, memandangi foto Sean yang masih penuh teka-teki. Dan di momen itulah, Eureka, Walter baru sadar kalau latar foto itu ternyata piano ibunya. Ia pun bertanya, dan ternyata benar, Sean pernah datang ke rumahnya. Ternyata, ibunya bahkan sudah memberitahunya malam itu, tapi karena Walter terlalu sibuk menghayal, ia tak sadar. Ibunya lalu mengungkapkan bahwa Sean saat ini sedang berada di Afghanistan memotret leopard salju di Himalaya. Dengan semangat baru, Walter pun memutuskan, baiklah Afghanistan, gue datang. Whispers of the wind call my name. Dusty trails and stars are my aim. Mountains high with secrets untold. In this quest my heart becomes bold. Through the forest dark and deep, mysteries and shadows that creep.
Saat sedang berjalan menuju puncak gunung, tiba-tiba ponsel Walter berdering. Ternyata itu telepon dari Todd yang dengan penuh semangat memberitahu bahwa profil Walter di eHarmony akhirnya selesai dan sukses besar. Banyak yang mengunjungi, banyak yang menyapa. Tapi ada satu kabar lain yang cukup mengejutkan. Cheryl telah menghapus profilnya dari situs itu. Ada apa ini? Walter masih sibuk ngobrol sampai seseorang tiba-tiba menegurnya. Rupanya, suaranya yang bersemangat mengganggu seseorang yang sedang serius bekerja. Dan ketika Walter menoleh, plot twist, itu Sean, orang yang selama ini ia cari-cari. Tanpa basa-basi, Walter langsung menjelaskan kepada Sean bahwa ia sudah mencarinya ke ujung dunia demi satu hal, negatif foto nomor 25. Sean yang tenang hanya tersenyum dan berkata, "Oh, itu ada di dalam dompet yang aku kasih ke kamu." Wait, what? Dompet yang sudah Walter buang karena kecewa dan merasa ditinggalkan. Dompet itu? Walter hanya bisa menatap kosong ke kejauhan. Mencoba mencerna kenyataan pahit bahwa selama ini jawabannya sudah ada di tangannya, dan ia malah membuangnya. Karena sudah terlanjur di sana, Walter dan Sean pun memutuskan untuk bersantai sejenak. Mereka bergabung dengan penduduk setempat, bermain bola sambil menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Keesokan harinya, Walter kembali ke Amerika. Namun, sesampainya di Bandara Internasional Los Angeles, ia malah ditahan oleh petugas keamanan. Maklum, datang dari daerah konflik tanpa penjelasan yang jelas memang bikin curiga. Petugas meminta Walter menghubungi seseorang yang bisa menjamin keberadaannya di AS. Setelah berpikir sejenak, ia pun menghubungi Todd, yang tentu saja dengan penuh semangat datang menolongnya. Setelah sampai di rumah, Walter memutuskan pergi bersama ibu dan adiknya untuk menjual piano lama mereka. Keuangan sedang sulit, dan saat ini ia juga tidak lagi memiliki penghasilan. Namun sebelum keluar dari toko, ibunya tiba-tiba menyerahkan sesuatu, sebuah dompet. Ya, dompet itu. Ternyata ibunya menemukannya di tempat sampah dan menyimpannya. Walter yang setengah tidak percaya segera membuka dompet itu, dan di dalamnya ada negatif foto nomor 25. Eureka! Dengan semangat baru, Walter pergi ke bekas kantornya dan menyerahkan negatif foto itu ke Ted. Dengan sedikit gaya, ia memperingatkan bahwa Ted hanya punya 2 hari untuk mencetaknya sebagai cover edisi terakhir majalah Life sebelum semuanya beralih ke dunia digital. 2 hari kemudian, Walter kembali ke kantor untuk mengambil gaji terakhirnya dan menyerahkan kartu kerjanya. Ini benar-benar akhir dari sebuah era. Saat berjalan keluar, Walter melihat Cheryl dan langsung mengejarnya. Dengan penuh antusias, ia menceritakan semua petualangannya dan berterima kasih karena Cheryl telah banyak membantunya. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal. Walter mengaku bahwa beberapa waktu lalu ia dan suaminya. Karena mengira mereka sudah rujuk, ia pun memilih pergi begitu saja. Cheryl tertawa kecil dan menjelaskan bahwa mantan suaminya hanya datang untuk memperbaiki kulkas, tidak lebih. Ia pun menegaskan bahwa mereka sudah tidak bersama lagi. Walter yang awalnya tegang langsung berubah ekspresi. Dengan senyum lebar, ia mengajak Cheryl untuk menonton pertunjukan adiknya malam itu. Tanpa ragu, Cheryl menerima ajakan itu. Saat mereka berjalan bersama, mata mereka tanpa sengaja tertuju pada sesuatu di kios koran majalah Life edisi terakhir. Dan di covernya, itu adalah foto Walter, duduk di pinggir kolam, sedang mengamati negatif foto. Sebuah momen sederhana tapi penuh makna. Walter tersenyum. Perjalanan panjangnya